3, 2, 1, 0. Shalom semuanya. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa ya. Miss Yasin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat dan juga bersukacita. Pada hari ini kita akan memulai ibadah awal bulan. Mari kita semua siapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun masih dalam masa pandemi, kita belum bisa bertemu dengan teman-teman kita, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita dapat bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali ibadah awal bulan kali ini dengan menaikkan satu pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Allah yang esa, kan memuji nama Allah yang esa. Srengenge nyunarkan di mulya, angine mitet lawan rena, manu ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah memuji Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan datang di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Engkau telah memberkati kami sehingga pagi ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kami seturut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Shalom. Tetap bersukacita di awal bulan ini, bulan September yang penuh sukacita, ceria, kita dipertemukan di dalam ibadah ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Ya, diambil di dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada saat itu Nabi Elia, ya, dia disuruh Tuhan ke Sarfat. Tetapi kita berawal dari cerita Nabi Elia yang di Sungai Kerit. Nah, Nabi Elia pada saat itu di tepi Sungai Kerit, apa yang dilakukan ya? Kenapa Nabi Elia di Sungai Kerit? Karena Raja Ahab itu menyembah Baal. Apa itu Baal? Baal adalah patung. Ya, jadi Raja Ahab menyembah Allah lain, Baal, dan Tuhan tidak menyukai. Tuhan marah sehingga Nabi Elia mengingatkan Raja Ahab dengan apa? Dengan bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Ya, karena Raja Ahab menyembah Baal. Betul. Hujan tidak turun dan Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit
bersembunyi di sana dan Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak yang membawa roti dan daging. Dan Nabi Elia minumnya dari sungai Kerit. Tetapi karena waktu berjalan dan hujan tidak turun, apa yang terjadi? Sungainya kering, ya, sehingga Nabi Elia tidak bisa minum lagi. Nah, firman Tuhan kembali berbicara kepada Nabi Elia di pasal 17 ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika Nabi Elia mendapat perintah Tuhan, firman Tuhan ini, apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia taat apa tidak? Taat sama perintah Tuhan. Nabi Elia pergilah ke Sarfat. Dia berjalan kaki sampai di Sarfat. Benar ya anak-anak, bertemu dengan seorang janda. Seorang janda saat itu sedang mengambil kayu. Nah, untuk apa ini kayunya ya? Zaman dulu itu kalau masak pakainya kayu. Nah, beda kalau sekarang ya. Kalian pakai kompor gas, orang tuamu punya kompor gas. Nah, lebih enak ya. Zaman dulu pakai kayu seperti ini. Nah, ketika si janda ini, ibu itu sedang mengambil kayu, Nabi Elia bicara, cobalah ambil bagiku sedikit air untuk aku minum. Terus yang dilakukan ibu ini, dia pergi mengambil air. Nabi Elia bilang lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Nah, ibu ini terus berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan minyak dibuli-buli. Nah, dan tepung sama minyak ini akan kubuat roti untuk aku makan bersama anakku. Mungkin setelah aku makan ini, aku akan mati karena aku tidak ada makanan lagi. Karena ini makanan terakhir, ya. Nah, terus Nabi Elia berbicara, jangan takut. Sebab apa? Sebab buatlah dulu roti itu untukku, setelah itu baru kamu makan bersama anakmu, karena firman Tuhan berkata, tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dibuli-buli tidak akan pernah berkurang. Betul anak-anak, yang terjadi apa? Janda ini, ibu ini membuat makanan, roti diberikan kepada Nabi Elia. Setelah itu dia makan bersama anaknya, dan yang terjadi mukjizat terjadi. Tepung tidak habis, minyak ya, minyak dibuli-buli tidak pernah kurang karena berkat Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini yang kita boleh belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Ketika Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan, dia dari Sungai Kerit disuruh ke Sarfat, taat, ya. Dan seorang janda ini pun juga dia mau memberi, mengasihi dengan membuatkan roti untuk Nabi Elia. Apa yang terjadi? Berkat Tuhan melimpah. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala apapun yang diperlukan, ya, sesuai dengan kemuliaannya, kekayaannya di dalam Tuhan Yesus.
Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah akan memenuhi segala apapun yang kita perlukan. Dan kita yakin ketika kita mau memberi dengan segala apa yang kita punya, Tuhan akan terus memberikan berkat berkelimpahan. Demikian firman Tuhan untuk pagi ini anak-anak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah awal bulan pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami diingatkan kembali betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima, yang kami panjatkan dalam doa. Bersyukur pula untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami, berkat hari demi hari bahkan yang tidak kami sadari. Saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk memberi, kami mau belajar untuk saling peduli dengan sesama kami, supaya kasih Tuhan senantiasa terpancar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa ini dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.